Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berada kembali bersama aku di YouTube channel aku. Nah, sekarang pembahasan tadi yang sudah saya sampaikan di Instagram saya, udah follow kan semuanya di Instagram aku? Bagus, terima kasih. Poppy Amalia, segera follow kalau belum. Dan juga follow juga untuk kalau kamu butuh curhat atau konseling, segera ke Poppy Psikolog. Oke? Kalau kamu butuh pelatihan, segera ke www.psikodinamika.org. Kalau kamu perlu membaca ekspresi, pelajari bukunya, langsung segera akses ke link kemana bisa kamu akses di bio aku di Instagram ada. Nah, bicara mengenai pundak ya, tentu kamu tahu bahwa pundak itu diletakkan menaruh tas, menaruh beban, kekuatan di tubuh, itu adalah menopang dan tubuh kita. Pundak ini juga bagi laki-laki ya, yang memiliki orang yang disayangi juga tempat untuk meletakkan bahunya adalah tempat untuk meletakkan apabila si wanita yang dicintainya itu butuh untuk sandaran sejenak aja gitu loh. Sama juga pundak kalau misalnya bagi seorang ibu untuk bisa meletakkan bayinya di situ atau juga beban-beban yang ada. Tapi yang jelas adalah pundaknya Atta ini penting banget buat seorang Aurel. Kita akan bahas ekspresinya seberapa penting untuk Aurel bersandar sejenak aja di pundaknya Atta. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai seperti apa ekspresinya dan penjelasan di dalamnya, aku tunggu dulu untuk kamu like, subscribe, and share. Kenapa kamu perlu like? Agar aku jadi semangat untuk membahas idola-idola kamu. Dan kenapa perlu kamu subscribe serta tekan tanda loncengnya? Ya, nanti apabila ada informasi artis idola kamu, kamu bisa terakses lebih lanjut. Aku tunggu untuk kamu lakukan sekarang. Terima kasih sudah melakukannya, mumpung gratis. Oke, kita lanjut pembahasan ekspresi pertama. Jadi ada sebuah perjalanan nih pada saat mereka liburan nih bersama keluarga ya. Nah, mereka ada satu momen ngobrol di mobil, kamu pasti udah nonton kan? Nah, di situ aku akan menganalisa. Ada pertanyaan, jadi Atta ini adalah tipe orang yang tipe cowok yang paham banget momen dimana bisa untuk bertanya kepada Aurel ya. Jadi sebagai pacar nih, dia itu bukan pacar lah, sebagai pasangan, karena mereka nggak mau dibilang pacaran, mereka maunya langsung menikah gitu kan, sebagai pasangan yang menuju persiapan gitu kan. Ia memiliki kemampuan untuk bisa mengevaluasi pasangannya pada saat kapan sih untuk memberikan insight, memberikan masukan lebih tepatnya. Apabila ada masalah nggak langsung breng gitu, enggak, dia memilih the best moment. Nah, menurut saya itu bagus ya, karena ia tahu momennya sehingga tepat untuk dimasukkan dan masuk ke bawah sadarnya sehingga benar-benar dipahami oleh pasangannya itu. Nanti kamu akan tahu best momennya itu dan bagaimana bisa masuk ke bawah sadarnya dan apa kaitannya bawah sadar merupakan sebuah titik terbaik apabila memberikan masukan kepada orang lain. Tunggu sampai tuntas, oke? Kamu ada yang dipikirin? Pertanyaan dari Atta kepada Aurel. Aku nggak ada yang dipikirin, aku biasa-biasa aja. Kata-kata boleh bicara biasa-biasa aja, tapi ekspresi wajah tidak bisa, gerakan tubuh tidak bisa. Nah, pada saat ia bicara biasa-biasa aja, tidak melihat lurus, tidak melihat ke atas, tapi menunduk. Menunduk ini biasanya adalah gambaran dari pengalaman emosional. Biasanya ada kesedihan, biasanya ada suatu hal kondisi malu. Saya bilang biasanya itu tidak pasti karena micro expression tidak ada kepastian. Kalau ada pakar ekspresi atau siapapun yang bicara sesuatu hal itu adalah pasti, itu kurang tepat. Kenapa? Karena butuh diverifikasi statement tersebut, gerakan tersebut, ekspresi tersebut, gitu loh. Jadi tidak bisa justifikasi. Itu pembelajaran dari micro expression, tapi kan saya kombinasi karena latar belakang saya psikolog. Jadi ada perbedaan dengan pakar ekspresi yang menyatakan sebuah statement sebagai kepastian karena ia belajar mengenai micro expression
tapi mungkin kurang memahami atau lebih tepatnya harus menggali lebih lanjut tentang perasaan manusia gitu loh. Jadi jangan justifikasi di awal, masih asumsi. Berarti di sini ada asumsi, ada kesedihan pada saat dia bicara biasa-biasa aja. Ada asumsi ia memiliki pengalaman emosional atas kondisinya pada waktu itu. Kemudian Atta menambahkan, relax aja, santuy gitu. Terus yang dilakukan sama Aurel bukan menjawab dengan bentuk kalimat, tapi dia benerin jaketnya. Dia rapi-rapiin jaketnya. Itu adalah sebuah gerakan kecenderungan apabila orang bicara tiba-tiba ia mengambil, memberes-bereskan sesuatu, benar-benar jaket adalah sebagai pengalihan atau rasa tidak nyaman atas pertanyaan tersebut. Gitu loh. Biasanya gitu loh. Bisa juga mungkin jaketnya memang perlu dirapikan. Bisa juga karena mungkin dingin. Jadi masih ada asumsi berbagai macam. Tapi kita konektivitas dengan peristiwa sebelumnya, nah ada kecenderungan untuk aduh aku kayaknya nggak mau membahas lagi deh. Ada kecenderungan. Kita lihat ekspresi selanjutnya. Nggak santuy juga sih. Kayak yang ya udahlah. Perhatiin. Benerin jaket lagi tapi suaranya lirih. Lirih itu artinya ya mengalami pengecilan. Lirih itu kayak kalau dibikin ketikan verbatim, titik, titik, titik makin menghilang. Biasanya suara yang lirih itu karena ada keraguan, karena ada kesedihan. Tapi saat saya bicara biasanya, perhatiin lagi gerakan tubuhnya. Jadi kalau kamu mau menganalisa, suara juga diperhatiin, ekspresi diperhatiin, body language diperhatiin, kemudian emblem diperhatiin, kemudian juga latar belakang diperhatiin, kemudian gambaran secara keseluruhan diperhatikan, latar belakang informasi yang lainnya itu perlu di research. Jadi kalau ada pakar ekspresi sekali lagi langsung dia wawancara, langsung justifikasi, saya agak meragukan karena tidak tepat langsung justifikasi orang lain. Perlu gambaran utuh. Terus dia ngomong lagi, udahlah, pas lagi udahlah, dia pegang HP-nya gitu loh. Udahlah tapi pegang HP. Jadi gini, kalau kita bicara sesuatu tapi gerakan kita berbeda, berarti ada makna dari gerakan tersebut. Ketimbang ucapan, kamu harus lebih fokus ke gerakan tubuh manusia. Tapi dibandingkan gerakan tubuh, kamu harus lebih fokus ke ekspresi gitu loh. Asumsinya, ia nggak mau menjawab tapi handphone. Berarti di sini kesedihan yang dirasakan ada kaitan dengan handphone. Berarti handphone tidak kurang dan tidak lebih. Asumsinya adalah media sosial. Bicara mengenai media sosial, asumsinya adalah opini, komen, statement. Asumsi ya, perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Berarti di sini ada kesedihan, asumsinya atas statement orang lain, asumsinya adalah atas emosi yang berada yang orang lain sampaikan di situ. Perkiraan saya, kalimatnya itu atau pemikirannya itu, kesedihannya itu karena statement orang lain, komen-komen orang lain yang opini terhadap dirinya. Saya juga ingin menggambarkan di sini bahwa Atta itu peka banget sama pasangannya, sama Aurel di sini. Peka sehingga pada saat Aurel megang handphone, dia bisa langsung mengasumsikan ke situ, gitu loh, ya. Kemudian dia bilangin gini, kamu baca-baca komen pastinya. Jadi pada saat si Aurel megang handphone, dia langsung bisa ngelihat, padahal lagi nyetir ya. Berarti ini respon yang diberikan bahwa ia ada masalah di situ, walaupun dia bilang tidak ada masalah. Nah, Atta langsung peka, langsung ngomong, kamu tuh perhatiin komen-komen orang ya, gitu loh. Aku suka chemistry mereka yang udah terbangun dengan cepat ya. Biasanya kan orang kalau misalnya bina hubungan, ya, kalau misalnya cepat itu kan kurang untuk bisa dapat lebih banyak galinya. Makanya tapi kalau Atta ini cepat, dia bisa memahami orang lain. Ya, bisa jadi karena ia sudah punya pengalaman sebagai anak pertama, juga pengaruh, meliding, jadi memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik. Nah, itu pengaruh sih pada saat melihat sebuah situasi berespon cepat. Dan Atta ini juga empatinya baik. Jadi kalau empati baik, dia peka tuh terhadap lingkungan gitu. Dan egonya
bisa terkontrol dengan baik. Biasanya ada orang yang inginnya diperhatiin, tapi Atta bisa memperhatikan. Nah, ini adalah beberapa aspek dari gambaran kepribadian yang menurut saya itu baik ya kalau memang nanti dia menikah. Jadi sebagai pemimpin yang baik lah gitu. Kemudian dia bilangin baca-baca komen seperti mau ngejawab enggak, tapi mulutnya perhatiin, nutup seperti itu. Baca-baca komen, karena tadi kan kamu baca-baca komen, mulutnya langsung seperti itu. Aurel, kalau mulut seperti ini, bukan seperti ini, ya perbedaannya bisa perhatiin ya, begini dengan begini. Kalau begini ini masuk ke dalam, ia ingin bicara tapi tidak bisa, biasanya. Mau ngomong tapi ditahan. Jadi antara bawah sadarnya pengen ngomong tapi sadarnya mengcover. Ego super ego. Nah, itu dia. Pada saat saya bicara menganalisa, saya tidak semata-mata menggunakan micro expression. Saya juga menggunakan NLP method. Saya juga menggunakan pendekatan secara psikologis. Jadi analisa saya tidak asal berdasarkan satu nih, micro expression, pakar ekspresi. No. Saya menggunakan banyak aspek pembelajaran yang saya pelajari. Dan tenang, saya udah master untuk di bidang-bidang tertentu. Ya, jadi asumsi-asumsi atau kalimat saya ini bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi nggak peramal, nggak langsung meramal, main reading, no. Ada evidence-nya. Makanya kamu baca buku You Can't Lie to Poppy. Itu lebih banyak informasinya. Oke? Nah, kemudian pada saat dia bicara mulutnya seperti itu, berarti ini berbalikan dengan statementnya bahwa ia nggak baca komen. Dia sebenarnya membaca komen juga, gitu loh. Komennya ini ada yang menyakiti hatinya, gitu. Dulu aku suka baca-baca komen dulu awal-awal kita deket. Nah, katanya Aurel gitu, berarti dulu dia suka baca-baca komen gitu kan. Tapi kalau aku lagi sama kamu, aku nggak baca-bacain komen gitu loh. Dia berusaha ngejelasin kalau aku lagi sama kamu, aku nggak baca-bacain komen. Nggak bacain komen, tapi bacain DM, katanya Atta gitu kan. Nggak juga sih, bahaya itu. Atta langsung letakkan tangan, perhatiin perubahannya. Lagi ngomong tadi begini, tiba-tiba letakin tangan ke pinggir mobil. Artinya kayak gini, saya lagi ngomong tiba-tiba saya begini. Nah, saya butuh kekuatan di situ. Kita sekarang membaginya gini ya. Dulu juga saya baca-baca komen, Aurel ngomong pada saat awal-awal bertemu kamu gitu, karena banyak yang komentarin. Tapi begitu aku sama kamu, aku nggak baca komen. Artinya apa? Atta, keberadaan Atta bagi Aurel kekuatan. Itulah kenapa saya bilang pundaknya Atta selalu ada untuk Aurel. Tapi pada saat dia nggak ada nih, Aurel baca lagi. Kekuatan itu berarti adalah menopang dirinya untuk bisa bangkit dan melewati atau sedikit rebahan atau bisa curhat lah gitu. Nah, tapi tadi Aurel ini pada saat nggak ada nanti berubah lagi nih. Jadi harapannya sih Aurel bisa kuat selalu. Atta lagi kerja Atta lagi pergi dia bisa memanage itu, artinya tidak memperhatikan komen-komen yang negatif. Itu masukan dari saya. Ya, masukan dari saya sih, masukan ya. Kalau misalnya Aurel bisa lebih fokus terhadap prestasinya aja. Jadi kalau ada komen-komen negatif, abaikan aja. Karena ya kalau mau dengerin komen-komen orang, melakukan A dikomenin, melakukan B dikomenin, ya cuma juga gitu. Tapi kalau yang positif oke, fine, masuk. Karena tadi kalau memang terlalu banyak yang negatif akhirnya membuat dia jadi sedih, kan dia nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Kecuali kalau memang udah siap mental, udah siap untuk menghadapi tersebut, membaca komen, oke, nggak masalah. Tapi kalau misalnya komennya udah banyak banget yang negatif, nanti nggak bisa ngelakuin apa-apa. Itu masukan yang saya dengar dari statement atau banyak teman-teman artis yang mengatakan seperti itu ya. Jadi artinya bagaimana sih solusi kamu kalau misalnya menghadapi haters? Ya tadi nggak bisa bergerak, apapun dilakukan pasti salah. Lebih bagus ya tadi fokus berprestasi, lakuin sesuatu yang hal yang positif, maka akan mengalami perubahan perspektif kok gitu loh. Tapi dengan prestasi ya. Jadi kalau misalnya ada hal yang negatif, kamu unjukkan dengan prestasi, bukan dengan membalas dendam atau apapun. Jadi tunjukin, orang akan berubah ke opininya. Yakin sama saya seperti itu.
Kemudian nggak bacain komen pada saat Atta ngomongin bahaya loh dia letakin tangannya di pinggir mobil, itu mengasumsikan bahwa Atta itu pernah mengalami sebuah peristiwa yang dibombardir oleh komen negatif peristiwa waktu dulu ya. Saya tidak tahu tepatnya apa, tapi yang jelas orang-orang berpikir negatif habis-habisan di situ. Atta merasa ngedrop banget, itu membahayakan dirinya secara psikologis. Kenapa sampai letakkan tangan di situ? Apakah yang terjadi waktu lalu? Aku nggak tahu. Artinya aku nggak riset banget gitu. Tapi itu pengalaman yang emosional buat Atta sehingga membuat dirinya udahlah saya nggak mungkin berada di posisi itu lagi. Jadi artinya harus bergerak maju gitu. Makanya Atta berdasarkan pengalaman yang ada pikirannya, ia mengeluarkan kalimat. Kalimat itu disampaikan untuk membuat Aurel mengalami perubahan dalam pemikirannya. Sekarang, tapi kata Atta, sekarang aku udah kebal gitu loh. Kalau menurut aku, mental aku udah rusak kalau aku bacain terus. Nah benar kan, itu mengkonfirmasi statement saya yang tadi. Berarti Atta punya pengalaman yang negatif banget, dan karena opini orang yang benar-benar tidak baik terhadap dirinya, terhadap karirnya, terhadap pengalaman masa lalunya, maka itu benar-benar merusak mentalnya pada waktu lalu. Nah itu ada hal apa gitu. Tapi kita udah nggak ngeliat masa lalu lagi, kita ngeliat masa depan. Karena Atta adalah orang yang bisa membuktikan ya kepada keluarganya, kepada masyarakat bahwa ia tidak melakukan hal yang negatif, atau dia selalu berusaha untuk membuat prestasi dan keluarganya memahami dirinya gitu. Pada saat mereka bicara lagi, aku suka statement ini. Menurut aku, di mata Allah, cobaan-cobaan itu kan menaikkan derajat kita. Aurel bilang yes. Sebuah kalimat langsung dikonfirmasi oleh diri kita, berarti kita menyetujui kalimat atau statement tersebut. Kalimatnya Atta di sini baik menurut saya ya. Menurut saya, kalau misalnya apabila dikasih tantangan ya, dikasih katakanlah sebuah proses terjadi di hadapan kita, itu adalah proses pencucian kita, diri kita atas peristiwa di waktu lalu, atau teguran buat diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan diasah untuk menjadi dinaikkan level derajatnya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Saya setuju itu. Karena kalau kamu tidak memiliki pengalaman yang negatif atau kondisi yang membuat kamu berubah, kamu tidak akan pernah bisa berubah gitu loh. Makanya setiap manusia sampai nafas terakhir pasti dikasih tantangan. Kenapa? Agar ia bisa masuk ke surganya gitu loh. Karena pada endingnya pasti pasti Tuhan berharap semua makhluk ciptaannya akan kembali ke surganya. Tapi prosesnya ada yang namanya neraka. Prosesnya ada yang namanya kondisi di dunia dengan berbagai macam persoalan yang hadir gitu loh. Karena sempat disampaikan apabila sakit aja udah menghapuskan dosa gitu kan. Ini udah ada kebijakan-kebijakan dari Tuhan yang luar biasa yang patut kita syukuri sebagai manusia yang beragama. Kita masuk pembahasan selanjutnya. Mengembalikan kita ke yang lebih baik. Itu kalimatnya Atta. Dan curhat-curhat kita. Pada saat Atta bicara itu, kamu perhatiin bibirnya Aurel. Yes, dia menggigit bibirnya. Menggigit bibir, tidak tahu kan, ia yang mengeluarkan sebuah kalimat lebih banyak lagi, tapi ia tahan. Ia menahan. Ada yang ia tahan, tapi di sini ia menerima informasi tersebut. Dan kemudian Atta bicara lagi, curhatlah kepada Allah. Ya, pada saat curhatlah kepada Allah, perhatiin Aurel nunduk dan sedih. Gitu. Ya. Ini Atta bagus banget perannya di sini. Gitu. Mau adik, mau abang, bahkan orang tua sekalipun bisa mengecewakan kita. Curhatlah kepada Tuhan. Perhatiin lagi. Ia melihat. Jadi pada saat nunduk tadi mulai bangkit, jadi bisa kebayang nggak gerakannya? Pada saat orang nunduk kayak merasa segala macam perasaan, tiba-tiba dia kayak melihat ada hope gitu loh. Nah itu yang dirasakan oleh Aurel. Jadi curhatlah, karena semua manusia menurut Atta itu bisa saja menyakiti tanpa sadar, tanpa sengaja, termasuk kakak, adik, bahkan orang tua. Makanya curhatlah kepada Sang Pencipta.
artinya yang menciptakan orang tua adalah Tuhan, yang menciptakan adik adalah Tuhan. Curhatlah kepada Tuhan gitu, tentang segenap perasaan yang ingin kamu rasakan. Nah, perasaan yang ingin rasakan itu bisa saja kan curhat sama sahabat nih, berarti kan pengen ngobrol. Nah, biasanya seorang anak curhatnya kepada siapa? Kepada orang tuanya. Nah, ada kendala atau ya jarak, belum bisa karena tadi kan kepending waktu atau kondisi. Tuhan ada, itu maksudnya seperti itu. Ya artinya ntar curhat lagi sih, boleh curhat lagi, tapi tadi Atta menyampaikan untuk tidak kecewa karena sama sahabat aja bisa seperti itu. Kita bicara mengenai versi curhat ya gitu loh. Dan ini Atta bicara juga berdasarkan pengalaman, bukan berarti tidak bicara curhat dengan orang tua. Boleh nggak masalah kalau kamu mau curhat dengan orang tua, boleh. Cuma mungkin orang tua kamu lagi kerja gitu kan, ada pendingan waktu, nggak bisa langsung direspon. Bisa, pasti begitu, bisa terjadi itu. Lagi kerja tiba-tiba anaknya pengen curhat A, B, C, tapi ini ibunya lagi meeting, ibunya lagi ada pemendingan gitu loh. Artinya ya udah bisa ngadu sama Tuhan kan gitu loh, maksudnya itu bisa dipahamin. Di sekolah tiba-tiba ada teman yang ngebully, ya Allah kok teman aku begini, ada tempat untuk dia pending, dia bisa bicara dalam hati gitu loh, maksudnya atas seperti itu ya. Bukan nanti nggak cerita sama mamanya, cerita sama mama, ntar pas pulang dia ngomong sama mama, tadi aku teman aku diginiin, aku nggak tadi main ayunan rebutan, bisa gitu kan. Itu contoh, itu pemahaman supaya tidak salah paham memahaminya gitu. Dan Aurel langsung jawab bener. Jadi itulah informasi, denger, langsung jawab bener secara spontan. Berarti di sini Aurel juga setuju kalau ada masalah ceritalah sama Tuhan gitu. Suami, istri, pacar, kekasih, semua orang bisa mengecewakan kita. Itu bisa terjadi. Nah, itu kalimat lagi Atta sampaikan. Tuh. Aurel mendengarkan. Dari mana saya tahu mendengarkan? Karena kupingnya agak digeser ke arah. Jadi dia tidak melihat ke Atta, tapi yang dinaikin, yang lebih dideketin adalah kupingnya. Itu gambarannya ya dia lagi nyimak informasi tersebut gitu loh. Nah, kemudian yang ngomong lagi, dunia ini tidak ada satu tempat yang tidak akan mengecewakan kita. Atta ngomong lagi. Nah, lihat lagi kepalanya Aurel ya, kupingnya lagi yang digini kan, itu kan, lihat deh, gini, gitu. Kupingnya lagi yang dinaikin, yang ditujukan ke arahnya sumber suara itu. Berarti di sini bawah sadarnya Aurel mendengar informasi ini. Kenapa saya bilang bawah sadarnya? Karena gerakan tubuh itu, saya nggak bilang ekspresi ya, saya bilang gerakan tubuh. Sumber dari gerakan tubuh atau body language dengan sumber dari ekspresi itu beda letaknya. Kamu ingin tahu perbedaannya? Segera langsung ke www.psikodinamika.org. Ambil pelatihan yang kaitan sama reprogramming program. Di situ ada penjelasan clear banget tentang perbedaan di situ. Masuk pelatihannya untuk mengganti nasib kamu, mengganti segala hal persoalan kehidupan kamu. Segera langsung ke sana ya. Gitu loh. Jadi saya tidak hanya punya e-learning untuk micro expression, ada juga public speaking, ada juga komunikasi persuasif, dan ada juga reprogramming program. Kalau kamu punya masalah, program ulang pemikiran kamu. Segera ke sana. Nah, pada saat diarahkan seperti itu, ini menggambarkan kalau ia menyimak dengan baik dan langsung masuk datanya ke bawah sadar. Kalau langsung masuk ke bawah sadar, nasihat tersebut didengar. Jadi para orang tua nih, kalau kamu nasihatin anak kamu, dia cuma ngelengos, itu nggak akan masuk ke dalam pikirannya. Tapi kalau sampai gerakan tubuhnya dia yang menjawab, berarti masuk ke dalam pemikirannya. Itu berarti orang tua itu udah berhasil menasehati anaknya. Jadi untuk para istri, kalau sampai suaminya itu melakukan, kamu harus masuk ke bawah sadar pikiran suamimu. Untuk bisa segera ikuti pelatihannya di www.psikodinamika.org. Komunikasi persuasif, nah itu berguna untuk suami nurut sama kamu. Segera langsung ikuti pelatihannya. Curhat yang paling benar adalah dengan sama Tuhan. Ya kembali lagi bicara Atta di situ, manja-manja yang paling benar tuh sama Tuhan. Dengarkan lagi, gerakannya masih dengan kuping, berarti masuk ke bawah sadarnya. Maka kalau kita sholat, kata Atta,
Di situ tempat yang baik untuk kita bisa curhat sama Tuhan. Gitu loh. Kemudian kamu perhatiin apa yang dilakukan sama Aurel? Ia angkat kacamatanya, air matanya netes di situ. Oh, air matanya netes. Dia ngelap di situ. Ya, saya ngelihatnya sumber air matanya itu kalau kita perhatiin itu ya, karena ngelapnya tuh kan kelihatan ya. Kalau begini sama begini lain ya. Kalau begini berarti ini terharu. Ini dia buka kacamatanya, dia ngelap di tengah. Aurel sedih pada saat Atta nasihatin itu. Sedih di sini ya, kalau sholat ngadulah sama Tuhan. Habis sholat nangislah, bicaralah di situ. Sholat itu deketin diri kita sama Tuhan. Lagi-lagi Aurel benerin kacamatanya lagi. Hati kita akan lebih nyaman, tenang. Nah, lihat lagi, perhatiin. Karena air matanya netes, itu sampai touching banget, sampai dalam banget gitu nasihatnya Atta. Untuk mengajak Aurel lebih dekat lagi sama Allah. Lebih perbanyak lagi sholatnya, lebih ikhlas lagi menjalani kehidupan, dan melibatkan segala hal tuh kepada Allah, kepada Tuhan, gitu loh. Karena air matanya netes dan bolak-balik benerin lap-lap air matanya, akhirnya bulu matanya dia bukan lepas ya, akhirnya masalah, ya kan? Karena masalah akhirnya benerin bulu matanya tuh, gitu loh. Tapi yang jelas di sini kesedihan itu muncul, kesedihan itu ada. Lagi-lagi Atta bicara, mau pacar, kekasih, bisa aja itu mengecewakan. Tapi yang gak akan pernah mengecewakan kita adalah Tuhan. Setelah sedih, kamu perhatiin senyumnya Aurel. Ini terakhir pembahasan kita. Kita orang kuat ya, kata mereka berdua gitu. Karena banyak ujian dari kecil. Perhatiin gerakan tubuh mereka sama, letakin tangannya sama. Kemudian mereka juga tersenyum. Kalau sampai gerakan tubuh kamu sama dengan kawan bicara kamu, berarti kamu satu chemistry. Gerakan tubuh ya, saya bicara bukan ekspresi. Jadi kalau sampai sama kalau kamu bicara dengan orang lain, berarti kamu udah sehati. Di sini gambarannya kamu dengan dia udah sehati. Di sini gambarannya Aurel dengan Atta udah sehati, sama-sama melalui sebuah perjalanan hidup yang luar biasa yang harus dilalui, yang mengakibatkan mereka menjadi dewasa hingga berada di posisi saat ini. Nah, itu adalah gambaran dari perjalanan liburan mereka yang best moment dan touching yang bisa saya angkat, tapi itu bisa menggambarkan bagaimana kondisi secara psikologis Aurel dan bagaimana Atta memperlakukan Aurel dengan begitu baik ya, mencontohkan dan juga meliding Aurel untuk bisa mengungkapkan perasaan dengan memberikan masukan insight-insight yang baik yang diarahkan menuju ke arah spiritual. Nah, dari gambaran ini yang bisa kita ambil hikmahnya adalah orang hebat itu tidak dibentuk. Tidak dibentuk oleh kenyamanan, keamanan, semua serba ada dan bisa hebat begitu aja. Tidak. Tapi orang hebat itu berasal dari kesukaran, persoalan, dan air mata yang membentuk dirinya, mengubah dirinya, menyemangati dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Sampai bertemu lagi di pembahasan saya selanjutnya, dan tetap menjadi orang hebat, tetap berusaha dan never give up. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan komen di bawah ini, siapakah lagi artis idola kamu yang mau dianalisa ekspresinya dan harus positif. Oke, bye-bye.